Sidang ke-13 terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas kasus dugaan penodaan agama telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi dari penasehat hukum, dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jane William langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Jane, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini? Ya, Ani dan Alka, dari pantauan kami sidang hingga saat ini masih berlangsung dan saat ini sedang didengarkan kesaksian dari saksi ketiga yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum, yaitu Bambang Waluyo. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Bambang Waluyo ini adalah politisi dari Partai Golkar yang pada saat Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu, Bambang Waluyo ini hadir di tempat dan mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Ahok. Kepentingan dari Bambang Waluyo ini pada saat hadir di Kepulauan Seribu tersebut adalah untuk mempelajari tentang budidaya ikan kerapu. Dan selain kesaksian yang saat ini tengah disampaikan oleh Bambang Waluyo, tadi sudah didengarkan kesaksian dari dua saksi yang dihadirkan, yaitu pertama mendengarkan kesaksian dari Eko Cahyono. Eko Cahyono ini merupakan pendamping Ahok sebagai calon wakil gubernur Bangka Belitung pada saat Ahok mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung. Kemudian saksi kedua yaitu Analta Amir yang merupakan kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama. Dan sebelum mendengarkan keterangan dari ketiga saksi tersebut, terlebih dahulu dibacakan keterangan atau kesaksian dari saksi pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya, pada sidang sebelumnya itu seharusnya memberikan keterangan, namun karena saksi ini sudah meninggal dunia, yaitu Nandi Naksabandi, maka keterangan dari Nandi Naksabandi ini baru dibacakan pada sidang kali ini. Dalam kesaksiannya yang dibacakan bahwa Nandi Naksabandi ini menyatakan Ahok telah membohongi umat muslim, karena itu Ahok dianggap menodai agama. Dan menanggapi keterangan tersebut, Ahok tidak terima dengan kesaksian dari almarhum Nandi Naksabandi ini. Selain karena karena saksi ini setelah meninggal, dan Ahok menganggap bahwa kesaksian itu tidak benar, bahwa Ahok tidak berniat untuk menodai agama. Namun Ahok tetap mendoakan saksi Nandi Naksabandi ini. Ani. Jen, dari pemantauan Anda, apa keterangan yang disampaikan saksi yang telah diperiksa? Ya, ini tadi kami sempat memantau keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama, yaitu Eko Cahyono. Eko Cahyono ditanyai oleh pihak penasihat hukum dan juga pihak Jaksa Penuntut Umum dan juga hakim terkait bagaimana hubungannya dengan Ahok. Eko Cahyono mengatakan bahwa Ahok ini tidak berniat untuk menodai agama, dan juga pada saat pengalamannya bersama Ahok di Bangka Belitung, ia menemukan sudah banyak selebaran seperti itu terkait himbauan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang seiman atau tidak memilih pemimpin yang non-muslim. Karena itu sebelumnya Eko Cahyono telah melaporkan kejadian ini, namun tidak mendapat tanggapan. Karena itu Eko Cahyono menilai bahwa sejak Ahok ini di Bangka Belitung sudah banyak politisi yang menyerang Ahok lewat surat Al-Maidah ini. Kemudian untuk saksi kedua yaitu Analta Amir yang merupakan kakak angkat dari Ahok, majelis hakim memutuskan untuk menolak keterangan atau kesaksian dari Analta Amir, dikarenakan Analta Amir ini pernah hadir dalam persidangan sebelumnya dan telah mendengarkan keterangan dari tiga saksi. Karena itu hakim memutuskan untuk menolak kesaksian dari Analta Amir. Namun tadi kami sempat mendapat keterangan dari Analta Amir. Analta Amir ini mengatakan nantinya akan ada pihak yang mewakili kesaksian yang seharusnya ia sampaikan pada persidangan kali ini, yaitu rekan kerjanya dan juga bersama Basuki Cahayapurnama. Nanti pihak inilah atau orang inilah yang akan menyampaikan sesuai atau sama dengan apa yang seharusnya disampaikan oleh Analta Amir di persidangan kali ini. Dan tadi Analta Amir menyatakan bahwa yang ingin ia sampaikan dalam persidangan kali ini yaitu bahwa ia telah mengalami bagaimana hubungan kerja dengan Basuki Cahayapurnama
yang adik angkatnya, dan dia mengatakan tidak mungkin Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini memiliki niat untuk menodai agama karena hubungan Ahok dengan umat muslim sendiri itu berjalan dengan baik, dan ia sebagai kakak angkatnya yang beragama muslim juga merasakan bahwa Ahok ini tidak berniat jahat sama sekali dengan umat muslim. Ani. Baik Jen, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jen William melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Kasus dugaan penodaan agama oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama hari ini memasuki sidang ke-13. Ya, sidang kali ini tim kuasa hukum menghadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa. Sidang ke-13 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa pagi di Auditorium Kementan Jakarta Selatan. Pada sidang kali ini kuasa hukum terdakwa Ahok menghadirkan 3 saksi meringankan. Ketiga saksi dalam persidangan ini adalah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Golkar, Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo. Bambang Waluyo ini ikut dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu September 2016 lalu. Kuasa hukum Ahok juga menghadirkan Analta Amir yang merupakan kakak angkat Ahok. Wakil Rektor Universitas Dharma Persada Eko Cahyono, Eko pernah mendampingi Ahok dalam Pilkada Bangka Belitung tahun 2007 sebagai calon wakil gubernur, juga dihadirkan dalam sidang kali ini. Menurut tim kuasa hukum Ahok, Iwayan Sudarta, ketiga saksi yang dihadirkan melihat dan mendengar sendiri saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan. Ketiga saksi ini menjawab pertanyaan publik, apa sih bedanya saksi dari jaksa dan saksi dari Pak Basuki? Kalau saksi dari jaksa, 13 saksi itu tak satu pun yang melihat kejadian. Beda dengan saksi-saksi yang kami ajukan atas persetujuan Pak Basuki. Ketiga-tiganya ini saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri, sehingga mesti menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Pada sidang sebelumnya, agenda sidang mendengarkan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan notabene memberatkan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sidang ke-13 terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas dugaan penodaan agama telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan saksi dari penasehat hukum. Selengkapnya kita bergabung dengan Bram Herlambang langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Bram, bagaimana kondisi saat ini jalannya sidang dan juga di luar sidang, khususnya dari Gedung Kementerian Pertanian ini? Baik, terkait dengan bagaimana kondisi di luar Gedung Kementerian Pertanian saat ini, Alka, bahwa kondisi dari para demonstran maupun aksi massa yang dilakukan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi masih berjalan kondusif. Ini baik yang dilakukan dari kubu pro Ahok maupun juga kubu kontra Ahok yang memang lokasinya ini dipisahkan oleh polisi, yaitu di bagian utara dan juga yang satunya adalah di bagian selatan dari pintu Kementerian Pertanian ini sendiri. Dan terkait dengan aksi massa ini memang masih bisa dikatakan kondusif dan dalam kondisi wajar, karena hingga saat ini para peserta aksi dari kedua kubu masih melakukan orasi politik seperti menyampaikan bagaimana pendapat seperti tuntutan maupun dukungan terkait jalannya sidang Ahok ke-13 kali ini, dan juga mengekspresikan sejumlah pendapat maupun terkait dengan ekspresi terkait dengan jalannya sidang Ahok ke-13 kali ini. Dan tidak hanya orasi yang dilakukan oleh kedua kubu, tetapi kedua kubu juga membuka semacam panggung hiburan begitu, karena jika kita lihat pada kedua kubu ini membawa mobil bak terbuka dan juga alat pengeras suara, sehingga pada sela-sela orasi politik yang dilakukan oleh kedua kubu ini juga diselingi oleh musik yang mewakili masing-masing kubu, yaitu kubu pro Ahok dan juga kubu kontra Ahok sendiri. Dan kami sempat menanyakan ataupun mengkonfirmasi terkait dengan masalah pengamanan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, dan diakui bahwa untuk pengamanan di sidang ke-13 Ahok kali ini memang personel yang diturunkan ini jumlahnya lebih sedikit daripada sidang ke-12 Ahok yang dilakukan pada Selasa minggu lalu. Hal ini dilakukan karena polisi menganggap bahwa sidang ke-13 Basuki Cahayapurnama kali ini memang lebih sedikit potensi gangguan keamanannya, dan polisi juga mengatakan banyaknya acara-acara di luar agenda sidang kali ini yang memang membutuhkan pengamanan polisi. Dan
Tetapi meski demikian, polisi masih menerapkan pengamanan berdasarkan ring seperti yang dilakukan pada sebelumnya, yaitu pembagian dari ring 1, ring 2, ring 3 hingga ring 4. Ring 1 adalah lokasi sidang dimulai ataupun ruangannya, dan lokasi terluar yaitu ring 4 adalah lokasi sepanjang jalan ataupun lokasi di mana para demonstran saat ini sedang melakukan orasi politik. Meski demikian, polisi mengklaim bahwa hingga saat ini kondisi masih dapat dikatakan kondusif dan ini akan berlangsung hingga sidang nanti selesai. Sementara Alka, terkait dengan jalannya sidang kali ini, polisi juga memberlakukan sistem buka tutup ataupun rekayasa lalu lintas di sekitar gedung Kementerian Pertanian ini, dan dikatakan polisi memang jalur di sekitar ini ditutup selama persidangan dan akan dibuka kembali, dan ini masih bersifat situasional mengingat memang kita tidak tahu sidang ini akan berlangsung hingga sore atau malam hari nanti. Dan untuk jalur lain dikatakan hingga saat ini masih normal. Meski demikian, untuk beberapa ruas jalan ini terdapat penyempitan karena memang polisi menyiagakan pasukan tambahan yang memang hingga saat ini masih bersiaga di sekitar kantor Kementerian Pertanian ini sendiri. Alka. Bram Herlambang melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Terima kasih laporan Anda. Demikian headline news saat ini, kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.